Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia dan hidayahnya. Saat ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama di dalam program yang sangat indah di bulan Ramadan ini, program Titanic Tilawah Tadabur Al-Quran untuk kenikmatan kolbu. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada kekasih hati, kerinduan dan kecintaan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Beserta keluarga, sahabat, dan insan-insan yang senantiasa istiqomah di jalan iman. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Andre Guruta Al-Hafidh Kiai Haji Syam Amir Yunus yang senantiasa membersamai kita untuk membagikan ilmu, pengetahuan, wawasan, serta pengalamannya kepada kita semua dalam bagaimana kita meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran Al-Karim. Juga terima kasih kepada bunda-bunda solehah yang senantiasa beristiqomah untuk membersamai Al-Quran meskipun kesibukannya begitu padat, ya. Dan insya Allah semua hal yang kita lakukan ini senantiasa dalam ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah untuk kita semuanya. Baik bunda-bunda solehah, alhamdulillah kita akan membuka Quran surah Al-Kahfi, ya, kita akan lanjutkan dan insya Allah untuk hari ini, ya, karena kita sudah menyelesaikan beberapa halaman, ya, supaya nanti waktunya pas. Jadi hari ini kita ambil setengah halaman saja, ya. Jadi nanti sistemnya supaya lebih meresap, yang setengah halaman ini bisa dibaca 2 kali, ya, supaya nanti kita lihat bagaimana sesudah gurunda koreksi apakah ada perubahan cara membacanya, ya. Jadi nanti mohon bersiap karena di sini masih ada sedikit, ya, sedikit orang, jadi bersiap-siap semuanya untuk membaca ayat-ayat yang akan kita bahas. Baik, kemarin yang sudah membaca itu boleh saya bacakan terlebih dahulu, ya. Teman-teman yang sudah dapat giliran untuk membaca surah Al-Kahfi diantaranya Bunda Majdah ayat 1, 2, dan 27, Bunda Yusfiani ayat 3-4, Bunda Sarifah Rehana ayat 5-6, Ibu Amirah Rashid ayat 7-8, Ibu Andi Herawati ayat 9 dan 22, Ibu Andi Hudayah ayat 10, Bunda Marlia ayat 11, Bunda Mardiawati ayat 12, Bunda Mustafirah ayat 13, Bunda Kustiati Anis ayat 14, Bunda Rifkah Sulaiman ayat 15, Bunda Andi Fitriani ayat 18, Bunda Amirah C ayat 19 dan 21, Bunda Hajah Nur Afiah ayat 17, Bunda Hajah Husna ayat 16, Bunda Ifah ayat berapa ya waktu itu, ya, Bunda Ifah, ya? Setelah Bu Amira itu loh. Oh ya, ayat 20. Ya. Kemudian Bunda Hamidah Pinrang ayat 23-25, Bunda Nurlela Abbas ayat 26, Bunda Sulha ayat 27. Baik, ya. Sekarang di sini ada yang baru dan belum pernah dapat giliran membaca. Kami persilahkan, ya, dibuka Quran surah Al-Kahfi ayat 21 sampai dengan 22, ya.
masih oh ya, ini masih bercerita tentang Ashabul Kahfi. Dipersilakan dengan hormat ada Bunda Zakiyah untuk membaca Quran Surah Al-Kahfi ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Baik, terima kasih, Masya Allah. Disilahkan Andre Guruta untuk mengkoreksi bacaan dari Bunda Zakiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika a'tsarna, a'tsar huruf ra yang sukun didahului oleh baris fathah ataupun baris dhammah. Baris sama juga harakat, ya. Jadi ada huruf ra yang sukun atau mati, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah, ke huruf ra-nya dibaca dengan tebal, Terus sebelum ra huruf kasrah, huruf ra-nya dibaca dengan tarqiq atau tipis. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim, sifatnya ditebalkan. Kemudian huruf ra juga ada sifat yang lain, sifatnya itu takrir. Takrir artinya berulang, ya. Ada getaran halus, ar a'tsar, ada arabnya bergetar, ya. A'tsarna alaihim, tebalkan. Kemudian pada kalimat bunyana, ya sudah betul tadi bacaannya. Bunyana dalam kaidah tajwid namanya izhar wajib, ya, izhar wajib. Biasanya nun dengan ya apabila bertemu biasanya dibaca dengan, hukumnya itu dibaca dengan idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah itu dimasukkan disertai dengan dengung. Man yaqulu dibaca may yaqulu. Namun ada pengecualian, nun ketemu ya yang berada dalam satu kata. Ada beberapa di dalam Al-Quran, ya, salah satu di antaranya adalah bunyan. Lafaz bunyan juga kita bisa temukan di dalam surah As-Saff, ya. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Jadi nunnya dibaca dengan
jelas, tidak didengungkan, ya, dibaca dengan izhar. Kalimat yang lain pada lafaz ad-dunya, jadi paling banyak ad-dunya, dunya mati ketemu dengan huruf ya dalam satu kalimat, satu kata, ya, satu kata. Ad-dunya tidak boleh dibaca ad-duya, ad-duya. Sama dengan kemudian lafaz sinwan. Sinwan kita bisa jumpai di dalam surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل sinwan. Jadi ada sinwanun, sinwanu wa ghairu sinwan. Dapat sinwan. Dan yang keempat, lafaz qinwan. Qinwan. Nun ketemu wawu dalam satu kata. Juga tidak didengungkan, ya, dan tidak didengungkan. Namun harus dibaca dengan jelas dan tanpa disertai dengan dengung. Qinwanun, qinwanun. Kita bisa jumpai dalam surah Al-An'am. Jadi surah Al-An'am. Itu ada dua tadi yang perlu diperhatikan. Pertama, huruf ra yang dibaca dengan tadi belum dibaca dengan tafkhim atau tebal. Ya, Ustaz. Ya, Bisa diulang. ulang Kita Ustaz. ulang. Ya. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim. Ditahan saja. Jangan di atas, nanti bisa tebal lainnya. Jadi tarik. Ya. Nah, kalau dia terangkat bisa tebal lainnya. Itu tebal. Jadi wa kadzalika a'tharna. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Masjida yang terpanjang. Masjida. ألا أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ya. Ya, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Sudah lebih meningkat bacaannya Bunda Zakia. Sesudah tadi dikoreksi ya. Selanjutnya ayat ke-22 disilahkan dengan hormat Ibu Hajah Nurul Huda. Bunda Hajah Nurul Huda baru bergabung juga ini. Standby Bunda Hajah Nurul Huda. Oh iya, mungkin masih sedang bersiap ya. Kalau begitu Bunda Hajah Husnah, silahkan. Tolong di-unmute dulu Bunda sayangku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Sayakununa salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna hamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil فلا تبار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم. Ya. Pada ayat 22 ini ada beberapa hukum, ya, hukum tajwid. Kita baca ada hukum mim, mim dengan ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Banyak sekali mim ketemu kaf, mim ketemu dan berulang pada 3 kali, ya. Mim ketemu kaf, mim ketemu hamzah, mim ketemu mim, mim ketemu hamzah lagi, ya, dan mim ketemu mim. Jika ada mim mati, mim sukun ketemu dengan huruf-huruf ini, maka itu harus dibaca izhar. Ya, izhar. Jelas saja, jelas, tidak boleh berlama-lama, langsung dipindah. Izhar, izhar syafawi, artinya tidak boleh dibaca dengung, ya. Rabi'uhum kalbuhum, khamsatun sadisuhum kalbuhum, kalbuhum rajman bil ghaib. Dan di sini juga ada hukum idgham, qur rabbi, ada lam mati ketemu dengan ra. Ya. Kalau dalam tajwid namanya idgham mutaqaribain, ya, idgham mutaqaribain, idgham saghir, idgham saghir, kecil mutaqaribain. Kalau dalam kita sudah belajar qiraat itu ada namanya idgham kabir, ya, idgham kabir. Diidghamkan, kalau di sini diidghamkan lam yang mati, huruf ra-nya berharokat. Qur rabbi, qul masuk ra, qur rabbi. Jadi lamnya sudah tidak terbaca lagi. Nah, kalau di dalam qiraat itu ada istilah idgham kabir, idgham besar, artinya, ya, harokat. Huruf pertama berharokat, huruf kedua juga berharokat. Artinya ada istilah idgham kabir. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, Tapi bacaan imam bukan Imam Hafaz bacaan kita, tapi Imam As-Susi, ya, bacaan Abu Amr riwayat Imam As-Susi. Idgham kabir. Perlu kita ulangi lagi bacaan itu. Dan diperhatikan mim, terutama di mim mati, mana yang berdengung. Kalau yang berdengung itu hanya mim ketemu mim dan mim ketemu ba. Nah, di sini ada mim ketemu mim di ayat, di lafaz bi'iddatihim ma, situ baru berdengung. Fihim minhum, ya. Bi'iddatihim ma ya. Ya, selain itu jangan langsung saja.
رابعهم كلبهم رابعهم كلبهم terus خمسة سادسهم كلبهم. Coba lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم Masih berdengar. ثلاثة رابعهم كلبهم ثلاثة رابعهم كلبهم Orangnya ثلاثة رابعهم كلبهم ya selanjutnya ويقولون خمسة سادسهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم خمسة di sini ada خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم سبعة وثامنهم كلبهم. ada sedikit dengungnya dihilangkan. وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. Tanwin, situ tanwin, harokatnya tanwin. Sab'atu وثامنهم كلبهم. ya. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. Sedikit lagi. Sab'atu وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم. قل ربي أعلم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم.
Masya Allah. Puas sekali ya Bunda Hajah Husna. Sudah ditahsin dengan begitu detail oleh Gurunda tadi. Alhamdulillah, Bu. Baik, Terima kasih, Pak Ustaz. Ya, selanjutnya ada Bunda Fatmawati Hilal. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aduh, disilahkan. Martin, baru kau mau belajar kok dong. Senang ku Disilahkan dengar Quran surah suaranya. Al-Kahfi Kenapa ayat nak baru? Masya 22 Allah. Bundaku. Nak baru muncul hilal. saya juga baru belajar gitu. Ini Assalamualaikum gimana Ustaz, ini mohon hilal maaf ini? ini bro. Ternyata selama ini Baru membaca anu, salah. dengan lagi yuk, leherku ini selalu gatal setiap saat. Tabe surah berapa itu? Surah Al-Kahfi surah ke-18 Saya 18 Ayat. sampai ayat ke-22. sekarang ini. Iya, 18 sampai 22 ya? tidak. Al-Kahfi Keterangan ayat 22, satu ayat saja. Oh, dibaca ayat 22 saja. Iya. Oh, pendek, Masya Allah. Ustaz, hendak ku topik dong. Bismillah, belajar mau kapan di? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dan batin. 23 Kenapa di Ramadan baru muncul hilal? 23 Umi. 23 udah buka kayaknya. Enggak apa-apa Bunda, supaya Oh, banyak. nggak apa ya. Oke, Ya. oke. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ustaz, coba tuh ada yang keliru Ustaz, diperbaiki ya. Kami dulu nanti di tas ini. Oh, Ini Bu Prof nih. Bismillahirrahmanirrahim. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. Nafas Ustaz tidak sampai. bagus deh. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. Ya. قل ربي, ya, saya mohon maaf tidak dengar. Lanjut. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم. Ya. Silakan Gurunda. Ini karena kalau tokoh ini tokoh favorit banyak yang komentar saat muncul. Ya, silakan Gurunda. Surah Al-Kahfi ayat 22 ya, masih di Al-Kahfi ayat 22. Yang pertama pada kalimat Qul Rabbi, ya, Qul Rabbi. Jadi lam dengan ra itu ada idgham ya, idgham saghir, idgham atau idgham mutaqaribain. Jadi lam dimasukkan ke huruf ra. Rabbi. Oh iya, lupa ya. Saya ulangi Ustaz. Ada juga di ayat lain yang sering kita baca lam dengan ra. Di surah Al-Isra jika kita diperintahkan untuk meminta doa untuk kedua orang tua kita kepada Allah agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang tua sebagaimana
dia telah memberikan kasih sayangnya kepada kita di waktu kecil. Wa qur rabbirhamhuma. Wa qur rabbirhamhuma. Iya, iya. Kama rabbayani shaghira. Sama, jadi lamnya dimasukkan ke huruf ra. Namanya mutaqaribain, dekat. Dimasukkan karena dekat, kedekatan makhrajnya lam dengan ra, lam sangat dekat, dan juga dari segi sifatnya. Jadi keduanya baik dari segi makhraj dan sifatnya dekat, sehingga diidghamkan. Tapi kalau dibalik tidak semua seperti itu. Ra ke lam tidak, ya. Lam ke ra saja yang pun ada di beberapa kata. Juga di juz 6, ya, ada di juz 6. Jadi yang seperti ini tidak terlalu banyak. Ada di juz 6 pada kata bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Ketika pengikut Nabi Isa, Barrafa'atullah. orang-orang yang Yahudi mengejarnya, Allah mengangkatnya. Bar rafa'a dibaca dengan idgham. 159. Tapi dalam mushaf itu sangat mudah karena sudah ditandai dengan tasdid, ya. Ada tasdid di huruf ra. Ada. Jadi artinya huruf ra-nya dibaca tasdid, lamnya diidghamkan sehingga melebur menjadi satu huruf yang bertasdid, ya. Qur rabbi. Ya. Ya. Qur rabbirhamhuma. Ya, kita ulangi. Bismillah. Saya ulang, Ustaz. Jangan bernafas. Jangan bernafas, ya. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Saya, Ustaz, ulangi. Ya, diulangi. Dari awal, Kalau- Ustaz. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, tanafus namanya, itu kesalahan. Curi nafas. Iya. Kosong. Namanya mencuri. Tapi pakai Boleh. Tadi itulah pencuri terjemahannya yang baik, Ustaz. Kalau Dewan Hakim dihitung itu berapa kali tanafus. Itu dia mau kayak belum. Ulangi dari awal lagi, Ustaz. Ya, bisa. Ya. Ya, silakan diulangi tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Huruf H-nya jangan lurus saja, jangan kayak dibelokkan. Rahim. Rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sayaqulu sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Ada perbaikan, Ustaz. Terus ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم
ما يعلمهم إلا قليل. Qur Rabbi atau bagaimana tadi Ustaz? Ya, betul. Qur Rabbi. Qur Rabbi tidak lagi berdengung Ustaz kan di situ? Ya, langsung. Qur Rabbi. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ya'lamuhum illa qalil. Illa qalil. Lamnya semua huruf lam baik yang mati aslinya mati atau lam mati karena waqaf. Kan qalilun qalil dibaca dengan izhar. Perjelas saja. Illa qalil. Al qalil. Qalil. Ya. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Masih bernafas ya? Iya, masih. Sudah gantung nafas Ustaz. Ya, lanjut. Fala tumari. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. فلا تمار فيهم إلا مراء. Enggak sampai nafas. إلا مراء ظاهرا. ظاهر. إخفاء مراء ظاهرا. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. مراء ظاهرا. Tambah lagi, sedikit lagi. Ulangi Ustaz. Ya. Ulangi Ustaz. Fala tumari fihim. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. مراء ظاهرا. Ya. Masih didengungkan sedikit Ustaz atau bukan? Ya, tambah lagi. Zahira. Kalau sepotong. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Ya. Seperti peserta MTQ 5 juz tilawah. Masya Allah, barakallah fiik, Bunda Fatimah. Barakallah. Ternyata diam-diam Panjang bagus nafas sekali Ustaz. bacaannya. Gosong. Wih, kori itu nih, kori. Iya. Kalau kita Iya kari ayam ini kok dong. ini MTQ nanti Ini kita bikin minum jeruk. lomba Ini minum monolog jeruk. ini bareng. Itu Masya. habis suaranya karena ngaji nih selama Ramadan nih. Oh, Masya. Karena sore jadi pendek ya nunya nafasnya. Masya Tidak, Allah. memang pendek Ustaz. Ini latihan memperpanjang nafas bagus Ustaz karena tidak pernah latihan lagi bergerak di pantai. Alhamdulillah. Sudah Ini Dewan Hakim di provinsi. Weh, Allah. Bagian ini apa? Bukan Apa namanya? masalah lagu kan. Bukan lagu, bukan apa? Penulisan karya ilmiah. Soal itu. Oh, Rekomendasi Bu Prof. Alhamdulillah. Baik, Bunda-Bunda Soleha. Sekarang kita akan masuk ke tadaburnya ya.
Disilahkan Gurunda untuk menyampaikan tadabbur dari Quran Surah Al-Kahfi ayat 21 sampai dengan 22, tentunya juga berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Dengan hormat disilahkan Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal surah Al-Kahfi ada hukum bacaan, kita ulangi ya, sakta. Sakta itu berhenti sejenak tanpa bernafas. Dan ketika bacaan itu dibaca tanpa sakta, maka bisa mengakibatkan arti atau makna dari ayat Al-Quran menjadi rancu. Karena yang pertama bermakna wajah yang artinya bengkok, tidak lurus. Yang kedua qayyiman yang artinya lurus, ya, sehingga kalau disambung maka ini artinya bisa rancu. Sehingga ada satu imam, yaitu Imam Hafiz, bacaan kita yang baca dengan sakta. Ya, kita ulangi lagi bahwa di dalam wakaf itu ada 3 macam, ada sakta, ada al-waqfu, ada al-qad'u. Sebenarnya kata sakta ini, istilah sakta ini bukan hanya ada di tajwid, ya, tapi ada juga di fikih. Ya, saya kira kita yang biasa belajar fikih, kita biasa mendengar itu. Ada sakta, beberapa sakta. Ya. Ada beberapa sakta ketika kita melaksanakan salat, ya. Ketika kita melaksanakan salat, ada sakta. Di antaranya jika kita selesai membaca surah Al-Fatihah dan ingin melanjutkan bacaan, ya, jadi maknanya sakta di situ bukan dari segi bacaannya, tapi dari segi kita selaku musalli, orang yang salat itu diam sejenak, ya boleh bernafas, ya, bukan, karena ini bukan sakta bacaan, boleh bernafas, ya, seperti biasa. Apalagi seorang imam ini dianjurkan untuk saktanya itu agak lama, setelah membaca surah Al-Fatihah, sebelum membaca ayat. Kemudian juga sakta di akhir bacaan sebelum kita rukuk. Ya, jadi tadi kita baca wala tastafti fihim minhum ahada, Allahu Akbar. Ya, jadi berhenti dulu beberapa saat supaya bacaan itu juga tidak bersambung dengan bacaan takbir, ya, akhir ayat. Karena ada juga imam seperti itu. Walam yakun lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, ya, terlalu cepat. Jadi harusnya ada sakta, ada saktat, ya, kalau dalam fikih, ya, ada sakta itu. Kalau tidak salah ada 5, ya. Dan setelah kita takbiratul ihram, ada sebelum membaca Al-Fatihah, sudah Al-Fatihah, dan sebelum rukuk, itu ada sakta juga dalam fikih. Kemudian fadilah-fadilahnya kita sudah tahu semua bagaimana membaca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat. Ini Allah akan memberikan kepada kita cahaya di antara dua Jumat. Kisah Ashabul Kahfi di dalam surah Al-Kahfi itu dalam surah Al-Kahfi dibuka dengan kisah Ashabul Kahfi yang nanti akan dilanjutkan dengan kisah-kisah yang lain, kisah orang yang mempunyai kebun dan orang beriman dan orang yang kafir. Kemudian kisah Nabi Musa dan Khidir alaihissalam. Diakhiri juga dengan kisah Zulkarnain yang mampu
berkeliling, yang menguasai berkeliling dunia pada waktu itu. Dan semuanya diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Pada ayat ini, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim, ya, kembali Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kekuasaannya dan dengan menceritakan satu kisah yang luar biasa, orang yang sekelompok pemuda yang meninggalkan negaranya, meninggalkan kampungnya karena keadaannya ketika mendakwahkan Islam pada Raja Dianus pada waktu itu tidak diterima dan kondisinya sudah sangat membahayakan sehingga meninggalkan kampungnya menuju satu tempat persembunyian, yaitu Al-Kahfi. Al-Kahfi dengan Al-Ghar ini sama-sama artinya gua, cuma dari segi namanya yang membedakan adalah luas dari gua tersebut, seperti Ghar, Thur, ya, tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar, itu lebih kecil dari Kahfi yang ada di surah Kahfi ini. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah tersebut bahwa semuanya adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah yang mana bisa berbuat segala sesuatu, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, ya. Buat sekelompok pemuda tertidur selama kurang lebih 300 tahun untuk hitungan syamsiah, ya, syamsiah, dan 309 tahun untuk hitungan qamariyah. Jadi Allah ini juga merupakan mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa mengetahui karena diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 100 dari 100 kita membaca keterangan di dalam tafsir, dari 100 tahun bulan Syamsiah itu 103 tahun bulan Qamariyah. Sehingga kalau 300 tahun Syamsiah itu 309 tahun bulan 309 tahun bulan Qamariyah. Dan ini juga diabadikan dalam Al-Quran. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ. 300 tahun. وَازْدَادُوا 9. Ya, itu 309 tahun. Yang kedua, ini agar mereka orang-orang yang berada pada negeri itu keyakinannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyaksikan keadaan tersebut, dengan menyaksikan keadaan Ashabul Kahfi yang mana sebelumnya sudah diteliti, diperiksa, ternyata ya, mereka adalah orang yang sudah hidup di zaman 300 tahun yang lalu, kemudian ditidurkan oleh Allah, dan setelah mereka bertemu dan melihat kondisi mereka diwafatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menepati janji-janjinya. Ya'lamu anna wa'dallahi haqq, bahwa nanti orang-orang yang beriman akan dibalas dengan pahala dan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingkar sebaliknya akan diberikan ganjaran dan balasan yang setimpal
itu dengan siksaan api neraka. Dan semua itu akan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah ingkar janji, sebagaimana pelajaran yaitu yang tadi bahwa bahwa dengan ditidurkannya mereka 300 tahun dan dibangkitkannya menjadi pelajaran bagi mereka. Bahwa nanti juga akan demikian. Semua manusia akan mati dan akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Mereka akan semakin yakin dengan kondisi mereka. Dan sebelumnya terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang sudah yakin karena pada waktu Ashabul Kahfi terbangun, mereka sudah suasana masyarakat pada waktu itu sudah bagus dibanding beberapa waktu yang lalu. Mereka semuanya sudah beriman, namun masih ada beberapa yang ragu apakah nanti kita itu dibangkitkan ruh dengan jasad atau ruhnya saja. Mereka seperti itu. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Dan juga menunjukkan bahwa keyakinan mereka agar meyakini dengan hakul yakin akan datangnya hari kiamat yang tidak diragukan kehadirannya, kedatangannya. Kemudian setelah itu terjadi perselisihan di antara orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Kaum musyrikin, ada yang dari kelompok Malkiyah, jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani dari kelompok Malkiyah, dari kelompok Yakubiyah, Nasturiyah, ada 3 kelompok, setidaknya ada 3 kelompok itu berselisih tentang jumlah dari anjing, ya, karena dalam kisah Ashabul Kahfi ada seekor anjing yang mengikutinya, dan anjing ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai banyak kelebihan, bahkan bisa saja ada yang melebihi manusia, ya. Kelebihannya itu luar biasa Allah berikan kepada makhluk yang bernama anjing ini, ya. Walaupun satu sisi itu diharamkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk tidak terlalu menanggapi perselisihan mereka terkait dengan jumlahnya. Wa la tastafti fihim minhum ahada, dan jangan juga mempercayai terkait dengan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat dari ahli kitab terkait dengan jumlah mereka. Inilah satu kisah yang luar biasa. Walaupun di tempat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan seorang yang juga ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat surah Al-Baqarah, ya, au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ini juga ada ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha. Ya. Dihidupkan setelah dimatikan. Fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha. Dan dalam hadis ada 4 atau 5 hal, 5 yang dihidupkan setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di juz 1 juga ada thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, ya, thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, yaitu ketika Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah Nabi Musa pergi, di belakangnya kaumnya kembali menyembah sapi. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Mereka disuruh untuk
bertobat dengan cara membunuh diri masing-masing atau saling membunuh. Waqtulu anfusakum. Itulah cara seperti itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka disuruh untuk bertobat. Kemudian setelah itu ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah membangkitkan kalian setelah mati kalian, itu sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel, namun tidak diindahkan. Kembali lagi ke semula, yaitu tidak bersyukur kepada Allah dan tetap mengingkari kenabian, tidak taat kepada Rasulnya yaitu Musa alaihissalam. Di akhir juz 2 juga ada alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut wa qala lahum Allahu mutu tsumma ahyahum. Itu adalah beberapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita melihat satu dimatikan dan dihidupkan, yang satu ditidurkan dalam waktu yang lama kemudian dikembalikan lagi menjadi hidup, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ibrah ya. Ibrah atau pelajaran untuk kita semua. Mukjizat yang ada di depan kita adalah Al-Qur'an Al-Karim. Ya, Al-Qur'an Al-Karim ini merupakan kalamullah yang bisa kita sentuh. Dalam satu keterangan dikatakan bahwa Quran itu jangan sampai dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Nah, satu huruf dari Al-Quran itu lebih berat dari gunung Qaf, ya, gunung Qaf, gunung yang terbesar di dunia. Gunung Qaf. Kita bisa cari apa itu gunung Qaf, mana letaknya. Jelas satu huruf dari Al-Quran lebih berat, ya, sehingga namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya, ibaratnya itu karena beratnya ini kita tidak bisa sentuh, ya. Namun karena kekuasaan Allah seperti suhu ya, suhu 100 derajat, 200 derajat itu tidak bisa kita hidup, atau di bawah minus berapa derajat, 100, 200. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensterilkan suhunya sampai ya kira-kira 20 ya. Sehingga kita bisa melihat Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an, bisa bersama Al-Qur'an. Dan ini merupakan kalamullah, bukan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Itu kita perlu bersyukur kita bisa senantiasa bersama dengan Al-Quran, merupakan mukjizat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian Allahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Gurunda atas ilmunya dan kita bertambah lagi wawasan. Ya. Tapi mau bertanya sedikit Bunda. Oh iya, silahkan Bunda. Bisa Ustaz bertanya sedikit? Banyak sekali pertanyaan, pertanyaan sedikit mau dulu. Nanti pilih lagi. Ya, silahkan yang sedikit itu Bundaku. Iya, tapi Ustaz, saya cuma mau mungkin penjelasan. Kadang saya mendengarkan begini bacaannya. Ada yang membaca misalnya seperti di akhir ayat, wala tastabti fihim minhum ahada. Ada yang baca ahada pakai koma. Yang mana yang tepat sebenarnya Ustaz itu? Atau tepat semua tuh kan? Yeah. Saya dengar biasa Imam ahada, bukan membaca, bukan ahada. Ada juga membaca ahada, dikasih kayak koma begitu. Yang mana yang lebih tepat Ustaz? Ya, jadi bacaan versi ahada yang jelas di situ bukan huruf hamzah, ya, bukan huruf hamzah. Namun dari segi praktek memang kita melihat dari para masyayikh ya, para masyayikh yang ahli itu ada dua
nafsi ahada. Sebenarnya tidak ada kesengajaan di dalam membaca huruf hamzah, karena dia tertahan dan memang sangat dekat makhraj hamzah dengan alif. Bahkan ada yang mengatakan dia itu satu makhraj, ya, ada alif dengan hamzah. Ada yang mengatakan satu makhraj, ada yang mengatakan bahwa alif adalah huruf al-maddiyah, yaitu huruf yang huruf mad yang keluar dari al-jawf. Ya, jadi al-jawf yaitu lubang tenggorokan kerongkongan dari leher paling bawah ini keluar ke mulut. Itu namanya al-jawf, rongga mulut, ya lubang itu. Itulah makhrajnya huruf mad yang 3. Alif itu alif yang didahului oleh fathah, ka, na, ma, ya yang panjang itu namanya huruf mad yang keluarnya dari kerongkongan. Sedangkan hamzah itu keluarnya dari, kalau tadi dari lubang kerongkongan, hamzah ini dari tenggorokan kerongkongan bagian bawah hamzah. Jadi sangat dekat sekali makhrajnya, sehingga di dalam praktiknya ya seperti itu. Jadi seakan-akan ada tertahan. Makanya ada juga istilah tashil, ya, tashil. Tashil itu suara yang keluar antara alif dan hamzah, ya, antara hamzah dan alif. Ya, jadi ajami di surah Fussilat, ya. Kalau kita ketemu surah Fussilat di halaman, ibu-ibu bisa buka di surah Hamim juga, ada Hamim Sajadah atau Fussilat, ya. Itu ajamiyun. Namanya bacaan tashil, artinya memudahkan. Jadi orang-orang Arab itu ketika ketemu dua hamzah kadang kesulitan membaca. Itu kesulitan. Sehingga kadang hamzahnya itu dibaca dengan tashil. Sebenarnya tapi yang salah itu kalau memang pengucapan hamzahnya terlalu sangat jelas, ya. Alima, nah, itu kan ada terlalu kayak memang terkesan hamzah. Tapi kalau yang kita pelajari dari guru-guru kita, ya itu tidak seperti itu. Aliman hakima. Jadi karena nafas tertahan, bacaan berhenti, aliman hakima. Ya. Jadi ada aliman hakima. Jadi seperti itu. Yang salah kalau tidak pakai hamzah tapi yang keluarnya huruf lain, huruf ha umpamanya, karena tidak hati-hati. Aliman hakima. Ya, itu bisa saja seperti itu. Nah, jadi ada ungkapan yang mengatakan iqra'u kama 'ullimtum. Bacalah seperti engkau diajarkan, kama 'ullimtum. Bacalah sebagaimana engkau diajarkan oleh para guru-guru kita yang kemarin ada Imam Istiqlal, Ustadz Salim ya namanya, itu ke Madinah, kemudian ditahsin di sana. Ternyata di sana huruf ra-nya itu lebih terasa lagi getarannya. Jadi sebelum ke sana dia ra-nya itu agak halus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti yang kita. Setelah di sana itu katanya kurang, ditambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ra-nya sangat jelas. Dan itu yang diperhatikan sekarang setelah dari sana. Ya. Jadi perbedaan itu ada saja, ya, tapi tidak terlalu
bukan pada yang prinsip, ya, ada yang kecil-kecil seperti itu, karena terkait dengan talaki, ya, talaki itu ketika seorang murid bertalaki ke gurunya dengan langsung musyafa, artinya ketemu, ya, ketemu dari satu ini ke ini, apalagi dulu kan ribuan ada di kota ini, sehingga nanti setelah ada teknologi saat ini kita bisa membanding-bandingkan, ternyata hasilnya seperti itu. Ada yang porsinya terlalu banyak, ya. Penyebutan hak juga seperti itu. Hak yang mati itu ada yang berjalan, betul, terdengar terasa jalan, karena dia memaknai rakhawa itu dengan tempo yang agak lama. Jadi kalau dia baca idza waqa'atil waqi'ah, begitu, haknya itu agak berjalan. Kadzibah. Kalau kita kan biasa saja kadzibah, sudah dianggap betul. Ini ada juga yang membaca seperti itu. Jadi iqra'u kama ulimtum. Oh, jadi yang kayak tadi Ustaz, idza waqa'atil waqi'ah. Tipis saja di situ ujungnya. Nggak usah pakai ha. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu kan keras. Atau idza waqa'atil waqi'ah. Tetap keluar dari makhrajnya, jadi tak marbuta, karena waqaf kita baca dengan ha, ya, ketika waqaf, sehingga dibaca ha. Makhraj dari ha itu ini juga diperhatikan, yang banyak keliru, makhrajnya ha itu keluar dari dada, sehingga kedengaran dihentakkan. Waqi'ah, waqi'ah. Tidak seperti itu. Jadi makhrajnya kembali ke sini, ke tenggorokan paling bawah bersama hamzah. Itu makhrajnya waqi'ah. Jadi ada yang agak lama haknya itu berjalan, ada yang lepas saja. Itu ada versi seperti itu. Ya. Yang terakhir Ustaz, Bunda, terakhir lagi. Ini kan nafas saya agak pendek. Satu saja terakhir lagi, Bu. Nafas saya agak pendek. Mana yang lebih ringan kesalahannya, Ustaz? Ini kan sejak tidak show lagi, ini selalu nafasnya jadi pendek malah ini, Ustaz. Mana yang lebih ringan kesalahannya? Apakah saya mengurangi panjangnya bacaan, ataukah biar saya mencuri nafas? Ataukah saya mencuri nafas saja, panjangnya tetap? Bisa seperti tadi, qur rabbi a'lamu bi'iddati ma ya'lamuhu, misalnya saya curi nafas di situ, tapi tetap memanjangkan qul rabbi, kayak gitu. Yang mana lebih ringan kesalahannya, Ustaz? Karena saya susah lagi ngatur nafas untuk yang panjang-panjang, jadi terpaksa harus mencuri-curi terus untuk menjaga matnya tetap panjang. Yang mana yang lebih ringan ini, Ustaz? Karena salah semua tapi tidak bisa maka. Ya. Kalau saya tiga pilihan, ya, bukan tanafus atau mengambil nafas di tengah bacaan, bukan juga mengorbankan huruf yang lain. Kalau kita kan bisa memahami dan pernah belajar bahasa Arab, ya. Jadi salah satu cara kita cari tempat wakaf, ya, cari tempat wakaf yang betul, walaupun tidak ada tanda wakafnya. Ya, itu wakaf, tanda wakaf itu sebenarnya ijtihad pada para ulama saja, ya, karena ulama kita tidak ingin bacaan Al-Quran itu dari segi kesalahan maknanya terlalu banyak, karena kita ini ajam itu non Arab, ya, walaupun orang Arab sendiri banyak salah wakaf, ya. Jadi apalagi kita yang tidak memahami artinya, itu pasti akan fatal, ya, kalau kita
berhenti semaunya saja. Oleh karena itu ulama, dan ini tanda wakaf kurang lebih 200 tahun setelah Nabi baru ada. Gitu. Ya, walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramun ghairu ma lahu sabab. Jadi dalilnya dari Jazariyah. Pada awalnya tanda-tanda wakaf itu tidak ada. Tapi karena setelah Islam ini sudah menyebar, yang masuk Islam bukan hanya orang Arab, sudah sampai ke luar sana, orang Persia, orang Eropa, sudah banyak yang masuk Islam. Sehingga para ulama mendengarkan kalau tidak diantisipasi, dan itu sudah terjadi ketika terjadi suatu peperangan, terjadi mereka saling mendengarkan bacaan Al-Quran, dan bacaan itu banyak yang salah-salah berhenti. Ya. Karena memang dulu tidak sama dengan Al-Quran mushaf kita sekarang. Ya, sangat agak sulit ya, tidak ada wakafnya, sehingga mereka berhenti semaunya. Dan ini sangat berbahaya untuk makna-makna dari Al-Quran. Karena itu ulama tuh, ini berhenti di sini, bagus untuk berhenti. Dikasih tanda ini tidak bagus untuk berhenti, bagus untuk terus. Dan ada beberapa pilihan. Tapi itu hanya ijtihadi, ya, ijtihad para ulama-ulama kita. Wakaf di Indonesia tidak sama dengan mushaf di Madinah. Itu jadi kita bisa berhenti di mana saja selama maknanya itu ya tidak rusak, dan yang kedua tidak bertentangan dengan dari kaidah bahasa Arab, ya. Jadi kalau ada kaidah bahasa Arab namanya mudhaf ilaih, itu kan dua kata yang disatukan, yang kalau dipisah rusak artinya. Ya. Tadi apa? Ini kan sebenarnya sudah singkat, cuma kadang nafas yang memang sudah tidak sampai. Jadi di ayat ini misalnya ketika saya mau menggal, di mana saya menggal dan kemudian saya memulai kembali di mana? Ya. Jadi kalau kita berhenti, tidak mesti juga harus mengulang dari awal, dari sebelumnya. Bisa juga langsung, ya. Bisa juga langsung. Umpamanya wa kadzalika a'sarna 'alaihim, bisa berhenti. Ya'lamu anna wa'dallahi haqqan wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Itu lebih bagus. Jadi kalau ayat ini ya, saya kalau kurut tadi ya qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Itu bagus di situ. Bisa selesai. Qur rabbi, katakanlah Tuhanku yang mengetahui jumlah mereka. Berhenti. Ma ya'lamuhum illa qalil. Ya. Tiada yang ketahui. Tidak ada yang mereka ketahui kecuali hanya sedikit saja. Jadi kan tidak bisa. Maknanya bagus. Padahal kita sambung paksa sudah bernapas. Tadi berapa kali bernapas? 3 kali ya? Oh betul. Karena mau paksakan selesai Ustaz sampai di wakafnya. Ya, sempurna. Ya. Ustaz, makasih banyak. Nanti lagi insya Allah. Masih banyak pertanyaan nanti lagi. Alhamdulillah, luar biasa ya Bunda Fatmawati Hilal. Banyak memberikan inspirasi baru juga untuk kita semua ya, terkait Satu bertanya kita paham semua. Alhamdulillah. ya, keterbatasan kita menuju lansia itu memang di paru-parunya ya, semakin menurun fungsinya, jadi nafasnya juga semakin pendek. Ya, jadi kalau kita sudah ada beberapa faktor ini, saya pengajian. itu tidak apa-apa, karena kesini, Rasulullah agar kita itu di dalam beramal itu jangan dipersulit, ya, jangan karena nafas kita pendek. Tapi kalau sudah terpaksa ya tidak apa-apa. Kalau Ibu Fatma kan belum terpaksa. Ya, dan juga membuat kita jadi ingin lebih meningkatkan kemampuan untuk belajar bahasa Arab ya, supaya
membaca Al-Quran, tahu makna-maknanya, dan bisa berhenti dengan tepat juga meskipun tidak ada tanda wakaf seperti yang barusan Gurunda ajarkan. Ya. Penggal-penggalannya Ustaz saya. Iya, betul. Jadi inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab nanti, insya Allah. Baik, Bunda-bunda soleha, tidak terasa waktu terus berjalan dan sebagai penutup di penghujung acara seperti kita biasa lakukan, kita akan mengaminkan doa-doa dari Andre Guruta. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na warfa'na bil Qur'anil Karim. Wahdina bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, Kak. Amin. Amin ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Gurunda dengan ilmu yang Gurunda sampaikan untuk kita semua. Bukan saja menambah wawasan kita, tapi juga melembutkan hati kita. Dan tentunya kita bisa lebih bijak lagi menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini. Bunda-bunda soleha, insya Allah kita jumpa kembali esok pagi ya. Dan untuk sahabat Villa yang baru bergabung, bersiap saja untuk mendapatkan makro yang akan dibacakan. Insya Allah besok akan kita mulai di ayat ke-23 sampai dengan 27. Jadi 1 hari setengah halaman kita tadaburi, baik dari maknanya maupun dari hukum-hukum tajwidnya. Ya. Insya Allah semoga bisa menjadi bekal yang berharga di Ramadan kita kali ini. Ramadan yang berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang lalu. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.